Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah mau belajar dari Bimatika Online. Saya berharap kamu memperhatikan dengan baik materi dari video ini. Nah, sekarang selamat melanjutkan belajarnya. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai sistem koordinat kartesius. Apa itu sistem koordinat kartesius? Nah, coba kamu perhatikan dulu gambar berikut di bawah ini, ya, gambar ini. Garis kuning yang horizontal ini adalah dinamakan dengan sumbu X atau apsis. Garis kuning yang vertikal ini dinamakan sumbu Y atau ordinat. Nah, sekarang saya akan gambarkan ya beberapa titik ya pada garis-garis putih ini. Gambar titik di sini. Ya, perhatikan titik ini. Kemudian titik ini memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y, ya. Kita namakan dulu di sini sumbu X-nya, kemudian di sini adalah sumbu Y. Nah, titik ini memiliki jarak terhadap sumbu X. Jarak terhadap sumbu X adalah garis yang tegak lurus ya terhadap sumbu X. Dan kita bisa menghitung berapa jaraknya. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi, titik tersebut memiliki jarak 4 satuan dari sumbu X. Nah, bagaimana jaraknya dari sumbu Y? Kita lihat, kita hitung 1, 2. Jadi dia memiliki jarak 2 satuan dari sumbu Y. Jika saya gambar titik satu lagi di sisi sebelah bawah, sisi sini, ya, titik ini, saya namakan dulu titiknya. Yang kuning ini titik A, yang biru saya namakan titik B. Ya, jarak titik B terhadap sumbu X adalah 1, 2 satuan, ya, dari sumbu X. Sedangkan dari sumbu Y jaraknya adalah, kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, ya. 5 satuan. Ya, 5 satuan dari sumbu Y. Nah, sekarang misalkan saya taruh lagi titik satu lagi warna hijau ya di bawah sini. Titik hijau ini, ya. Titik yang hijau, kita lihat jaraknya terhadap sumbu X 1, 2, 3, 1 satuan. Dan jarak titik hijau ini saya namakan titik C, ya. 1, 2, 3, 4, 5, ya. 5 satuan dari sumbu Y. Nah, sekarang saya akan coba tuliskan di bawahnya jarak titik terhadap sumbu X, ya. Misalnya ke titik A tadi, jarak titik A terhadap sumbu X adalah 4 satuan. Kemudian yang biru, titik B, jarak titik terhadap sumbu X-nya adalah 2 satuan. Dan yang hijau, yang C, jaraknya adalah terhadap sumbu X, ya, 3 satuan. Nah, saya akan tulis lagi di sini A. Jarak titik terhadap sumbu Y, titik A terhadap sumbu Y adalah 2
2 satuan. Kemudian yang biru, titik B terhadap sumbu Y adalah 5 satuan. Dan yang hijau, titik C terhadap sumbu Y adalah 5 satuan juga, ya. 5 satuan juga. 5 satuan. Ya. Nah, sekarang setelah membicarakan mengenai jarak titik terhadap sumbu koordinat, ya, kita sekarang akan membicarakan mengenai titik koordinat, ya. Saya akan menggambarkan titik, ya, pada gambar ini, ya, titik koordinat pada gambar yang ini. Saya akan gambarkan sebuah titik warna kuning, titiknya ada di sini, ya. Perhatikan, titik ini memiliki jarak terhadap sumbu X, ini sumbu X, ini sumbu Y, 1, 2, 3, 4, 5, ya. 5 satuan dari sumbu X. Dan dari sumbu Y, 1, 2, 3. 3 satuan dari sumbu Y. Nah, ketika akan menuliskan titik koordinatnya, kita lihat dulu, ya. Saya tulis di sini, ya. Perhatikan ini koordinat X adalah jarak terhadap sumbu Y. Nah, ini yang ketukar, ya. Koordinat X adalah jarak terhadap sumbu Y. Jarak terhadap sumbu Y adalah 3 satuan, ya. 3 satuan. Koordinat Y adalah jarak terhadap sumbu X. Jarak terhadap sumbu X adalah 5 satuan. Jadi sekarang saya akan tulis titik koordinat X, Y-nya adalah X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 5. Titik koordinatnya 3,5. Saya kasih contoh lagi, warna biru titik di sini. Ini saya namakan misalkan titik B, ya. Untuk menuliskan titik koordinatnya untuk titik B, kita mulai dari titik asal, ya. Titik asal itu adalah 0,0 ada di tengah, ya. Saya gambar warna kuning ini, ya, di sini titik tengah. Disinilah titik tengah, inilah titik asal yang nilainya 0,0 atau saya tulis di sini 0, gitu, ya. Kemudian di sini saya tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan di sisi kirinya saya tulis negatif, ya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Sedangkan ke sisi atas juga begitu, ke atas 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawah negatif, ya. Negatif 1, ini negatif 2, ini negatif 3, ini negatif 4, dan ini negatif 5. Jadi ke kanan positif, ke atas positif, ke kiri negatif, ke bawah negatif. Nah, untuk titik B ini kita lihat, ya, kita lihat cara cepat untuk titik koordinatnya. Ke arah sumbu X-nya kita lihat, ya, sumbu X-nya kita lihat sini. Sumbu X-nya adalah -3. Jadi untuk titik B ini -3, ya. Saya tulis di sini aja, ya. -3, Y-nya 4, -3,4, ya. Untuk titik B-nya -3,4. Ya, hapus saja di sini, ya, biar kelihatan. Nah, gini. Ini B-nya -3,4, ya. Gitu. Satu lagi contoh, ya. Kalau di sini titik ini adalah titik C, ya. Titik C koordinatnya adalah berapa? X-nya kita lihat ke atas 5, ya. Jadi 5, Y-nya kita lihat ke kanan, ke kiri -4, 5, -4. Inilah
titik koordinat dari titik C, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi, ya. Setelah jarak, titik koordinat, kita mengenal istilah kuadran. Ketika sumbu Y, ya, kita lihat sini, perhatikan ini bentuk kuadran, sumbu X dan sumbu Y. Saya tulis sumbu X-nya, sumbu X, sumbu Y, gitu ya. Nah, wilayah yang sebelah sini, ya, ini adalah kuadran pertama, ya, kuadran 1, ini kuadran 2, yang ini kuadran 3, ini kuadran 4. Jadi ada 4 kuadran, ya. Perhatikan di kuadran 1, saya misalkan titik ini, ya, ada titik di sini. Nilai X titik ini adalah positif dan Y-nya juga positif. Kalau di kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Di kuadran ketiga, X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Kemudian di kuadran keempat, X-nya positif, sedangkan sumbu Y-nya negatif. Ya. Jadi yang perlu kamu perhatikan adalah nilai koordinat X dan Y-nya berbeda-beda. Kalau di kuadran 1, ya, di kuadran 1 sebelah kanan atas, titik-titik di sana nilai X-nya positif dan nilai Y-nya positif. Sedangkan kalau di kuadran 2 sebelah kiri atas, nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya positif. Ya, semua titik yang ada di kuadran 2 nilai X-nya negatif, nilai Y-nya positif. Semua titik di kuadran 3 nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya juga negatif. Sedangkan di kuadran 4 semua titik mempunyai nilai X-nya positif dan nilai Y-nya negatif. Ya, begitu ya mengenal kuadran, ya, kuadran 1, 2, 3 dan 4. Sekarang kita lihat posisi titik, ya. Sekarang posisi titik terhadap titik asal, ya. Saya coba gambarkan sebuah titik, ya, di sisi sebelah sini, ya, di sisi sebelah sini. Misalnya saya namakan titik A, warna hijau ini, ya. Ya, perhatikan, ya, titik A warna hijau ini. Posisi titik terhadap titik asal. Tadi kita sudah tahu bahwa posisi titik asal ada di sini, ya, 0,0. Nah, posisi titik A terhadap titik asal kita lihat terhadap sumbu X, koordinat X dan koordinat Y-nya, ya. Kita lihat. Ini kalau saya hapus dulu sini. Hapus. Ini min 1, min 2, min 3, min 4. Ya. Jadi, untuk yang titik A ini, untuk nilai X-nya, ya, nilai X-nya itu minus 4, ya, nih. Sini negatif 4. Sekarang kita lihat koordinat Y-nya. Kita ke arah sumbu Y. Nah, di sini kita lihat Y-nya. Ini min 1, ini min 2, ini min 3. Berarti nilai koordinat Y-nya adalah min 3. Kita bisa menyimpulkan bahwa dari sini bahwa A itu memiliki koordinat min 4, min 3. Nah, sekarang kita lihat posisi titik terhadap titik tertentu, ya. Saya misalkan ada sebuah titik di sini. Titik misalkan ini titik B, ya, titik B. Titik B ini koordinatnya 2,2, ya, ini 2, ini 2. Sekarang kita lihat posisi titik A. Posisi titik A terhadap titik B. Untuk itu kita perlu membuat titik B menjadi titik asal, ya. Kita buat garisnya dulu. Saya tarik garis dari titik ini, tarik ke bawah, saya jajar sumbu Y, kemudian tarik garis lagi, ya, seperti ini.
sehingga titik B tadi menjadi titik asal, ya. Sekarang kita hitung lokasi atau koordinat titik A dari titik B. Saya hitung ya untuk titik A yang ada di sini. Ya, titik A ada di sini. Ini titik A-nya, kita hitung dari B ke kiri 1 2 3 4 5 6. Ya, berarti saya tulis untuk di sumbu X-nya itu ke arah kiri 6. Ya, sumbu X-nya ke arah kiri 6 berarti minus 6. Ya. Sekarang dari titik B ke bawah saya hitung 1 2 3 4 5. Ya, 5 ke bawah jadi min 5. Ya, saya tulis di sini untuk sumbu Y-nya, koordinat Y-nya min 5. Sehingga posisi titik asal adalah min 6, min 5. Nah, teman-teman, silakan kamu lihat lagi materi di video ini berulang-ulang agar kamu lebih mudah memahaminya. Assalamualaikum.